Yo, selamat datang di Moonlight. Hari ini kita bakal coba add-on baru yang katanya bisa bikin Minecraft kamu makin seru. Siap, yuk langsung aja kita cek bareng-bareng. Jadi add-on ini itu namanya The Explorer's Waystones. Harganya 6,10 Minecoin atau sekitar Rp52.000. Lumayan sih. Setara sama beli 2 ayam geprek plus es teh manis. Tapi bedanya add-on ini nggak bakal bikin kamu kenyang. Tapi mungkin bikin ketagihan. Tapi sebelum kalian buru-buru beli, kita cek dulu. Apakah fitur-fiturnya cukup bikin kalian bilang, wah ini mah wajib punya. Atau malah cuman jadi add-on yang bakal kalian lupakan di folder Minecraft. Seperti biasa di marketplace pasti ada keterangan add-onnya. Add-on ini bakal bikin perjalananmu di Minecraft jadi jauh lebih gampang dan pastinya keren. Dengan add-on ini, kamu bisa menemukan dan crafting waystones untuk teleportasi ke berbagai tempat dengan cepat. Ada 43 waystone yang bisa kamu buat sendiri, 9 waystone bertema biome yang bikin tampilannya nggak ngebosenin. Nggak cuman itu, ada juga 4 jenis wayfinder yang bisa kamu pakai buat teleport balik ke rumah atau ke tempat-tempat jauh. Oh iya, kalau mau naik turun dengan cepat, ada juga 16 warp elevator, dan yang paling keren, ada master waystone yang bisa jadi pusat perjalananmu. Seru banget kan? Yuk kita lihat gimana cara kerjanya di dalam game. Oh iya, sebelum masuk ke dalam world, di sini itu masih ada foto-foto add-on. Ini kalian lihat aja ya. Add-on ini punya rating 3,4 dari 5 bintang. Cukup oke, tapi jelas ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Kira-kira worth it nggak buat dicoba? Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi setelah lihat ratingnya, sekarang saatnya kita coba langsung dalam gameplay. Salah satu item paling penting di add-on ini adalah Warp Core, yang wajib dimiliki untuk membuat Waystones. Untuk craftingnya, kamu butuh 6 Gold Nugget, 1 Ender Pearl, dan 2 Redstone. Bahan-bahan ini sebenarnya cukup mudah didapat, terutama kalau kamu sudah sering explore Nether atau berburu Enderman. Tanpa item ini, sistem teleportasi nggak akan bisa digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke inti dari add-on ini, yaitu Waystones, blok utama yang berfungsi sebagai titik teleportasi. Tanpa ini, sistem warp nggak akan bisa berjalan. Untuk membuatnya, kamu butuh 2 Warp Core, 1 Diamond, dan 6 blok lainnya, yang bisa berupa kayu, ore, atau berbagai jenis blok lain. Menariknya, karena bisa pakai berbagai jenis blok, kamu bisa menyesuaikan tampilan waystone sesuai biome atau gaya bangunanmu. Jadi nggak cuma berguna buat teleportasi, tapi juga bisa menyatu dengan desain base kamu. Contoh waystones yang lain ada pada video, kalian perhatikan saja. Selanjutnya ada kunci utama untuk menggunakan waystones, yaitu Wayfinder Simple. Item ini memungkinkan kamu untuk berteleportasi ke waystones yang sudah dibuat. Untuk craftingnya, kamu butuh 2 Warp Core, 2 Bone Meal, dan 1 Stick. Bahannya cukup mudah didapat, jadi ini jadi opsi paling simple untuk mulai menggunakannya. Seperti yang terlihat di video ini, kamu bisa menggunakan Wayfinder Simple dengan cara menargetkan waystone dan menekannya. Setelah itu, kamu bebas pergi kemana saja, tapi ada kemungkinan jarak teleportasinya terbatas karena saat saya coba di World, fitur ini tidak berfungsi jika terlalu jauh. Cara menggunakan Simple Wayfinder ini itu simple. Kalian tinggal tekan saja seperti ketika makan dan tahan. Selain itu, setiap penggunaan Wayfinder juga memerlukan 1 XP. Pastikan kamu punya cukup XP sebelum mencoba teleportasi. Selanjutnya ada Wildcard Wayfinder, lain dari Wayfinder dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Untuk membuatnya, kamu butuh 1 Warp Core, 1 Bone Meal, dan 1 Ender Pearl. Tapi setelah saya coba, seperti yang terlihat di video ini, Wildcard Wayfinder nggak bisa digunakan sama sekali. Saya juga kurang tahu apakah ini bug atau memang ada mekanisme tertentu yang harus dilakukan dulu. Tuh ada muncul tulisan tak dapat menemukan batu jerami, acak yang jauh, untuk diteleport ke. Nih, saya liatin juga setelah ditekan ke waystones-nya, tidak ada reaksi apapun atau tulisan apapun. Harusnya ada tulisan seperti ini. Kalau kalian tahu penyebabnya, coba tulis di kolom komentar. Selanjutnya, ada Clairvoyant Wayfinder, yang secara fungsi masih sama seperti Wayfinder lainnya,
yaitu untuk teleportasi ke Waystones yang sudah di-save. Bedanya hanya ada pada bentuknya, sementara kegunaannya tetap sama. Untuk membuatnya, kamu butuh 3 Skulk dan 1 Simple Wayfinder. Jadi kalau sudah punya Simple Wayfinder, tinggal upgrade dengan tambahan Skulk. Dari segi fungsi, nggak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Kalian tinggal tahan aja itemnya, tunggu sampai beres nanti juga kalian ke teleport dengan sendirinya. Dan item yang ini juga membuat 1 XP untuk dalam pemakaiannya. Dan yang terakhir ada Echo Wayfinder. Untuk membuatnya kalian butuh 1 Warp Core, 1 Clairvoyant Wayfinder, dan 1 Ender Eye. Secara fungsi sebenarnya masih sama, yaitu untuk teleportasi ke Waystones yang sudah di-save. Tapi kalau diperhatikan, sepertinya perbedaan dari keempat Wayfinder ini ada di radius teleportasinya. Dari yang saya coba, Echo Wayfinder ini bisa digunakan dari jarak yang lebih jauh, sedangkan Simple Wayfinder punya batasan yang lebih dekat. Tapi ini masih berdasarkan pengalaman saya sendiri, jadi belum tahu pasti apakah benar begitu, atau ada mekanisme lain yang belum saya pahami. Kalau kalian punya info lebih jelas, bisa komen di bawah. Selanjutnya, ada item yang beda dari Waystones, yaitu Elevator. Nah, kalau Waystones butuh Wayfinder buat teleportasi, Elevator ini nggak perlu sama sekali, jadi lebih praktis buat naik turun dengan cepat. Cara buatnya juga gampang banget. Kalian cuma butuh 3 Brick Slab, 1 Warp Core, dan 2 Wool dengan warna bebas sesuai selera. Jadi selain fungsional, kalian juga bisa bikin elevator dengan warna yang cocok buat bangunan kalian. Cara pakainya juga gampang banget. Kalian cukup diam di atas elevator, terus kalau mau naik tinggal loncat, dan kalau mau turun cukup jongkok. Simple banget kan? Tapi, perlu diingat, elevator ini punya batas ketinggian dan kedalaman sekitar 50 blok. Jadi kalau jaraknya lebih dari itu, kemungkinan nggak bakal bisa dipakai. Pastikan posisi antar elevator masih dalam batas jarak, biar bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, ada blok-blok yang spawn secara natural di dunia kalian. Totalnya ada sekitar 11 jenis blok yang bisa kalian temuin langsung di world. Biar lebih jelas, langsung aja lihat di videonya, soalnya kalau disebutin satu-satu bakal kepanjangan. Yang jelas blok-blok ini bakal muncul di berbagai tempat, dan bisa jadi bagian penting dalam add-on ini. Terakhir, ada Master Waystone Pillar. Cara buatnya bisa kalian lihat di video ini, soalnya gue kelupaan nyatet resepnya, hehe. Nah, itu dia review lengkap add-on ini, dengan sistem Waystones, Wayfinder, dan Elevator perjalanan. Perjalanan di Minecraft, jadi jauh lebih gampang dan praktis. Tapi tentu saja add-on ini masih punya kekurangan, seperti beberapa bug atau batasan jarak teleportasi. Jadi menurut kalian add-on ini worth it nggak buat dicoba? Atau mungkin ada fitur yang masih kurang? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan review add-on keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.